Baik, selamat pagi teman-teman. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai video kelompok hari ini, kita akan mengisi absen terlebih dahulu. Teman-teman akan secara bergilir mengisi formulir absen dan setelah selesai akan dikembalikan kepada saya. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Sebelum kita mulai dengan kelompok kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya setiap kegiatan yang berkaitan dengan dapat berjalan dengan lancar. Doa akan selalu penting pada teman-teman. Terima kasih Bapak. Silakan tanya Bapak. Selamat dan selesaikan dengan baik Bapak. Dan salah apa? Dan terus Bapak ini Bapak semoga hidupnya bertambah dan akan berguna untuk kebahagiaan. Ini anakku serahkan dalam nama Yesus Kristus sama manusia. Teman-teman, hari ini kita akan melakukan layanan BKP. Adapun pengertian dari BKP itu sendiri yaitu suatu layanan atau bentuk layanan yang membahas tentang masalah dalam kelompok dengan menggunakan dinamika kelompok. Setelah membahas tentang pengertian, ada tujuan dari bimbingan kelompok itu sendiri. Yang pertama, mengakrabkan anggota kelompok, bertenggang rasa, membuat anggota kelompok menjadi lebih akrab dan mengenal satu sama lain, bertanggung jawab atas pendapat yang telah diberikan, dan menghargai pendapat orang lain. Setelah membahas tentang tujuan, saya akan menjelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Yang pertama itu teman-teman boleh dengan bebas dan sukarela mengeluarkan pendapat, ide atau gagasan yang ada di pikiran teman-teman sendiri. Dan jika teman-teman ingin mengeluarkan pendapat itu, teman-teman boleh mengangkat tangan. Yang kedua, teman-teman harus mengeluarkan pendapat dengan mengikuti norma-norma yang berlaku. Teman-teman juga harus menghargai setiap pendapat yang dikeluarkan oleh teman-teman yang lain. Baik, satunya teman-teman ada pun asas-asas dalam bimbingan kelompok. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Teman-teman bebas dan sukarela untuk mengeluarkan pendapat, ide atau gagasan teman-teman. Yang kedua ada asas penormatifan. Teman-teman di sini mengeluarkan pendapat atau memberi pendapat dengan menggunakan norma-norma yang berlaku. Yang ketiga ada asas kerahasiaan. Jika topik yang kita bahas hari ini bersifat rahasia, maka teman-teman harus berizin agar merahasiakan topik yang kita bahas hari ini. Yang keempat ada asas keterbukaan. Teman-teman di sini terbuka untuk mengeluarkan pendapat tanpa adanya paksaan. Baik teman-teman, untuk lebih mengakrabkan kita pada bimbingan kelompok hari ini, mari kita melakukan games saya ikuti. Jadi saya akan mengatakan dan teman-teman akan mengikuti. Jika saya mengatakan pegang mata, jadi teman-teman harus pegang mata kalian masing-masing. Sudah siap? Pegang mata. Pegang hidung, pegang mulut, pegang kuping. Baik teman-teman, terima kasih. Baik teman-teman, gamesnya sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke bimbingan kelompok kita. Baik teman-teman, kita sudah selesai melakukan games kita. Selanjutnya kita akan masuk ke topik pembahasan kita hari ini yang berjudul panik dengan banyak tugas. Apa teman-teman sudah siap? Siap. Baik nih, menurut teman-teman, kenapa sih kita itu penting membahas topik panik dengan banyak tugas? Apa teman-teman ada yang berbeda pendapat? Pada yang salah? Saya menjadi mengendalikan stres hingga yang merupakan salah satu kehidupan kelompok. Terima kasih pada Nazla. Ada lagi teman-teman? Kepada Rosalinda? Itu untuk membantu untuk belajar, itu Rosalinda, ada lagi teman-teman? Pada orang tua? ini penting kita bahas ya untuk membantu individu dalam mengembangkan dan melakukan aktivitasnya
Ada lagi teman-teman? Nah, menurut teman-teman, setelah kita membahas kenapa penting membahas faktor apa sih yang menjadi yang melatar belakangi terjadinya panik dengan vegetarianisme? Apa teman-teman ada yang punya pendapat? Pada Kak Popi? Penyebabnya salah satunya yaitu penyebabnya tugas ketika individu atau ketika ini dan pada tanggal waktu tidak tugasnya waktu itu perubahan, nah ketika tempat tugas itu tidak dikerjakan secara berkala, dan masyarakat itu merasa panik. Terima kasih pada Kak Popi. Apa ada yang lain? Pada Neza? Ada lagi teman-teman? Pada Ustaz juga? Pada Najla? Baik teman-teman, itu tadi ya faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya panik dengan vegetarianisme. Ada yang stres berlebihan, dengan juga atau tugas. Selanjutnya teman-teman, apa sih dampak yang akan kita hadapi jika kita itu menghadapi atau melakukan panik dengan tugas? Pada Kak Popi? Mungkin yang akan terjadi yaitu tidak optimalnya karena ada rasa panik yang terjadi dalam diri sehingga apa yang dari kegiatan itu tidak fokus. Terima kasih pada Kak Popi. Pada Bima? Mungkin dampak yang kita hadapi itu akan mengalami ketertinggalan dari teman-teman. Saat teman-teman kita sebelum berangkat biasanya sedang berbeda sehingga kita sibuk, sehingga kita menjadi panik dan Terima kasih dari Bima. Apa adalah yang lain teman-teman? Pada Neza? Ada lagi teman-teman? Baik ya teman-teman, itu tadi dampak yang akan dihadapi jika panik dengan tugas. Ada yang ketinggalan tugas, terus menurut teman-teman nih, apa sih solusi yang bisa kita berikan dengan topik perasaan kita hari ini? Apa teman-teman ingin punya pendapat? Pada Neza? Masih pada Neza? Ada lagi teman-teman? Pada Bima? menurut saya kita membuat rencana kegiatan kita misalnya mulai dari jam 7 kita bisa makan malam pulang kita mulai melakukan tugas hingga jam 9 dan jam 10 kita bisa tidur sehingga kita tidak panik lagi dengan tugas karena sudah terkontrol dengan baik. Terima kasih pada Rofima. Pada Rosa? Jadi menurut saya solusi adalah fokus pada itu mencari tahu solusi apa yang cocok dan apa sih masalah pada Terima kasih pada Rosa. Ada lagi teman-teman? Pada Nasla? penting untuk kita mengendalikan rasa takut jadi kita bisa bahwa situasi tersebut akan meningkatkan diri bahwa berjalan yang dirasakan kecemasan dalam menghadapi dalam Terima kasih kepada Najla. Baiknya teman-teman, semua solusi yang teman-teman berikan itu memang betul. Itu mengatur
tugas kita, mengatur manajemen waktu, mengendalikan rasa takut, dan tidak menunda tugas. Setelah kita membahas topik hari ini, pengetahuan apa sih yang teman-teman dapat dari topik bahasan kita hari ini? Apa teman-teman ingin memberikan pendapat kepada Kak Popi? Pengetahuan yang saya dapat dari Women Project ini, saya menjadi tahu solusi-solusi yang tepat dalam mengerjakan tugas. Solusi yang tepat ketika kita panik dalam mengerjakan tugas. Sehingga kedepannya saya lebih mengetahui dan lebih bisa untuk manajemen waktu dengan baik. Terima kasih kepada Kak Popi, kepada Reza. Terima kasih kepada Kak Popi dan Reza. Selanjutnya teman-teman, tanggung jawab apa sih yang teman-teman buat setelah mempelajari topik kita hari ini? Kepada Irma. Sebenarnya tanggung jawab kita itu sangat besar, apalagi seperti kita itu sebagai mahasiswa, kita harus bisa menyelesaikan tugas kita yang ada di dalam dan pada itu menyiapkan hasilnya. Terima kasih kepada Irma. Selanjutnya teman-teman, tindakan apa sih yang akan kalian lakukan untuk mengatasi topik kita hari ini? Pada Rosa. Saya menggunakan agar tidak panik dengan Terima kasih kepada Rosa. Untuk selanjutnya teman-teman, saya ingin tahu bagaimana sih sikap teman-teman setelah mempelajari topik kita hari ini? Pada Kak Popi. saya belajar di sini akan lebih luas terhadap tidak saya lebih peduli terhadap tugas-tugas yang dibutuhkan oleh guru pada saya, sehingga kedepannya tidak ada lagi panik yang menjadi panik itu kan sangat mengganggu aktivitas jadi itu akan saya tenang. Terima kasih kepada Kak Popi. Terakhirnya teman-teman, bagaimana sih perasaan teman-teman setelah kita mempelajari topik dengan panik dengan tugas hari ini? Pada Nazla. Saya merasa kita perlu memiliki waktu yang baik ini karena kita memiliki juga mengatasi panik ketika kita mengerjakan. Terima kasih kepada Nazla. Selanjutnya teman-teman, komitmen apa sih yang teman-teman dapatkan setelah kita melakukan bimbingan kelompok hari ini? Teman ingin minta pendapat pada Bima. Kedepannya saya berkomitmen bahwa saya harus dapat mengubah diri saya, mengubah kebiasaan hidup saya dari lalu, hingga saya lebih terampil lagi dalam mengatur waktu saya dan saya tidak panik lagi jika banyak tugas yang dilakukan kepada saya. Terima kasih kepada orang Tama. Ada lagi teman-teman? Kepada Kak Popi. Mungkin saya bisa hanya untuk mengambil waktu ketika saya mengalami panik itu, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Terima kasih kepada Kak Popi dan Bima. Selanjutnya teman-teman, apa sih pesan dan harapan yang teman-teman dapatkan setelah kita melakukan bimbingan kelompok hari ini? Apa teman-teman ingin punya pendapat? Pada Reza. Terima kasih kepada Reza. Ada lagi teman-teman? Pada Kak Popi. Mungkin pesan yang akan saya sampaikan dari saya juga yang ada di ini, mungkin kita bertanggung jawab atas apa tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Jadi misal tugas sudah diberikan, dan mungkin kita langsung mengerjakan jadi yang benar-benar dan kita bisa mengambil apa itu yang kemudian dilakukan. Terima kasih kepada Prima, Naiza, dan Kak Popi.
Selanjutnya teman-teman, untuk pilihan kelompok kita ke depannya atau pilihan kelompok kita yang akan kita lakukan berikutnya, kita akan tentukan kapan yang tepat. Apa teman-teman ingin memberikan saran kepada topik? Mungkin kita lakukan di bulan depan dan tujuannya supaya bisa mengejar masyarakat Apa teman-teman setuju dengan pendapat Kak Popi? Baik teman-teman, pilihan kelompok kita hari ini sudah selesai. Tadi kita mulai dengan kelompok dengan doa. Mari kita tutup juga pilihan kelompok hari ini dengan doa. Saya penting mengenal agama. Dan teman-teman yang penting bisa bersyukur. Doa kita mulai. Terima kasih Tuhan, hari ini sudah selesai kami laksanakan. Kiranya Bapak kami mendapatkan ilmu dan dari ilmu-ilmu ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami Bapak, supaya ilmu-ilmu yang kami dapatkan ini bisa membantu dalam perjalanan kami dan kehidupan kami sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Haleluya. Baik teman-teman, sebelum kita lanjutnya, ayo kita bernyanyi terlebih dahulu lagu BKP. 1, 2, 3 ya. BKP. BKP. Kalau ada sembilan yang boleh kita undang lagi. Kalau ada undang panjang, ayo kita lihat lagi. BKP. BKP.